Baik, Ibu Bapak sekalian, saya mengawalinya dengan 2 buah pantun. Sepiring nasi mulai basi, jangan dibuang, mungkin masih bermutu. Selamat datang di ruang kolaborasi di modul 2.1. Anak dara gemekna nama geta, nasi runtuk kalau lama gerta, maka sini pali ipa mulai masita, kama nama cai narama peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, senang rasanya kita bersua kembali di ruang kolaborasi sesi 1 modul 2.1 dan ini modul 2.1 ini adalah modul yang ditunggu-tunggukan oleh para pendidik. Kenapa? Disinilah puncak kita mengenal bagaimana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Terkadang kita mungkin sudah merasa selama ini bahwa pembelajaran kita sudah mengakomodir gaya belajarnya siswa kita, baik dari segi konten, proses, dan produknya, tetapi mungkin saja yang kita rasakan itu sebenarnya belum, ataukah sebaliknya, selama ini kita mungkin menganggap pembelajaran kita belum tersentuh, tetapi sebenarnya kita sudah melakukan diferensiasi dalam proses pembelajaran atau pembelajaran yang telah memenuhi kebutuhan murid kita. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas pada kesempatan ini dalam modul 2.1. Lalu pada hari ini di ruang kolaborasi ini Ibu Bapak akan lebih banyak berdiskusi terkait kasus-kasus yang Ibu Bapak alami, dan itu sudah ada di LMS dan akan dibagi berdasarkan jenjang pendidikannya. Itulah juga tadi sebabnya tadi pagi saya sempat meminta Ibu Bapak untuk memetakan jenjang pendidikannya agar saya bisa mengelompokkan, tapi ternyata dari pemetaan itu saya melihat hanya 1 SMP dan selebihnya adalah SD, guru SD. Tidak ada SMA, tapi meski demikian karena kasusnya ada SD, SMP, SMA supaya bisa dikupas keseluruhan, maka saya tadi membagi kelompok, ada yang betul-betul murni untuk guru di jenjang SD, guru SD ke SD, SMP ada 2 orang yang akan bergabung di SMP untuk guru SD, lalu kemudian ada juga yang SD semua, tapi mengupas kasus di SMA. Itu dilakukan secara acak. Nah, durasi pertemuan kita hari ini sama seperti kemarin-kemarin, rukun sebelumnya, 3 jam pembelajaran atau dengan durasi 135 menit. Kita memulainya pada pukul 15.05 menit, jadi kita akan berakhir pada pukul 17:20 insya Allah. Tidak lebih dan tidak akan kurang insya Allah ya. Ibu Bapak, inilah identitas modul kita, yaitu untuk paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi untuk paket modul 2 ini ada 3 submodul, yaitu 2.1, 2.2, dan 2.3. Yang paket modulnya itu tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sesi pembelajaran hari ini tadi sudah saya sampaikan adalah 135 menit atau 3 jam pembelajaran dikali 45 menit. Untuk capaian modul kita, Ibu Bapak, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan murid kita yang berbeda-beda. Karena setiap murid itu terlahir unik, sama dengan kita guru-guru tentu berbeda-beda potensinya, sehingga kita akomodasi kebutuhan belajar mereka. Lalu kemudian menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitar kita. Dan yang capaian khusus yang diharapkan dalam modul atau paket 2 ini, yaitu mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep pendidikan untuk semua dalam kaitannya dengan hak semua anak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu kemudian Ibu Bapak dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa diferensiasi itu diperlukan. Dan tentu yang ketiga adalah Ibu Bapak dapat menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid, lalu kemudian dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses maupun produk, lalu kemudian mengimplementasikannya dan dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran yang menuangkan diferensiasi di dalam konteks pembelajaran di kelas atau di kelas. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil resiko dalam menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, mari kita membuka kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipandu oleh Ketua Kelas. Silakan Bapak Adil untuk pandu doanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafin, amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan Rukol ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan Rukol ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ucapan terima kasih kepada ketua kelas kita yang telah memandu kegiatan kita dengan berdoa bersama. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ke kegiatan berikutnya yang masih dalam kaitannya dengan agenda pembukaan, yaitu saya akan menyampaikan agenda dan skema pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kita akan buat kesepakatan belajar serta ice breaking. Tadi sempat saya telepon Ibu Fitriani, barangkali ada di antara Ibu Bapak yang akan melakukan ice breaking, tapi kalau tidak, terpaksa saya kembali yang akan melakukan ice breaking. Nah, untuk agenda kita adalah pembukaan, lalu kemudian review. Kita akan review dulu proses pembelajaran Ibu Bapak lakukan di eksplorasi konsep. Lalu kita akan melakukan diskusi di aktivitas sesi 1. Lalu kita akan melakukan refleksi atas aktivitas di forum diskusi. Dan terakhir adalah penutup. Nah, ini skenario-nya Ibu Bapak ya, dengan durasi 135 menit. Nah, tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kesepakatan belajar kita. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan Ibu Bapak memanfaatkan kesempatan ini. Dan tidak ada yang akan dibedakan dalam hal ini karena semua punya hak untuk berpendapat. Dan yang kedua adalah berpikiran terbuka. Mari kita saling berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Termasuk misalnya Ibu Bapak memperhatikan mikrofonnya secara berkala agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita hari ini. Dan yang berikutnya adalah berpendapat setelah dipersilakan. Jadi silakan menekan terlebih dahulu fitur raise hand di Gmeet-nya, sehingga nanti ketika mendapat kesempatan silakan Ibu Bapak menyampaikan pendapatnya, atau juga bisa memaksimalkan fungsi kolom chat yang ada di Gmeet. Berpartisipasi penuh, misalnya Ibu Bapak tidak mengalami gangguan teknis atau mungkin bisa hadir secara penuh dengan menyalakan kamera. Tapi kalau misalnya ada kendala terkait dengan jaringan, boleh dinonaktifkan, tetapi mungkin perlu pemberitahuan serta Ibu Bapak tetap menyimak proses pembelajaran kita. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tidak ada tekanan, semuanya bahagia dan ceria ya, supaya proses pembelajaran kita bisa lebih bermakna dan bisa bermanfaat nanti untuk kita gunakan di kelas dan di sekolah kita, termasuk kepada rekan sejawat kita nanti. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk kesepakatan belajar ini apakah ada yang ingin direvisi? Kalau tidak ada, silakan ditekan jempolnya sebagai
tanda Ibu Bapak setuju untuk menyepakati kesepakatan belajar ini. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kalau begitu, artinya tidak ada lagi tambahan ya. Sepertinya ini akan paten sampai modul 3.3 ini. Oke, baik. Kita akan melakukan ice breaking. Atau mungkin saya menawarkan kepada Ibu Bapak sekalian, mungkin di antara Ibu Bapak ada yang ingin memandu ice breaking kita pada kesempatan hari ini. Silakan tekan raise hand jika ada yang berminat. Oke, masih Siri mau PG? Oke, atau mungkin minggu depan ada yang ingin menawarkan diri. Maaf, maksud saya di roll call sesi 2. Oke, baik Ibu Bapak, kita ke ice breaking. Jadi ice breaking kita hari ini adalah kapan dan jika. Jadi ada nanti beberapa orang yang akan saya tunjuk untuk menuliskan satu kalimat tentang kapan yang diawali dengan kapan, kata kapan di kalimatnya. Lalu satu orang juga atau satu kelompok juga yang akan menulis kalimat yang dimulai dengan kata jika. Saya stop sharing dulu. Nah, untuk pemilihan kelompok, untuk ini ya yang kelompoknya menulis kapan, jadi satu orang satu kalimat. Ibu Sahriani, Ibu Fitriani, Ibu Erwana, Ibu Suryani dengan Ibu Ekawati itu menulis kalimat yang diawali dengan kapan, kata kapan. Lalu Bapak Adil, Bu Sri Uli, Armida, Bu Selvi, Bu Asira itu menulis kalimat yang diawali dengan jika. Oke, kalimatnya berbeda dengan satu sama lainnya ya. Dengan hitungan 10 detik, kalimat sudah selesai. Silakan ditulis di kertas catatannya, nanti akan dibacakan. Oke, sudah bisa dimulai Ibu Bapak. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai kalimatnya? Sudah, Pak Adil tercepat. Ibu Suryani juga sepertinya sudah selesai. Ya, Bu Sri Uli, terima kasih. Semuanya sudah ya? Oke, baik. Kita mulai dari kelompok yang kapan? Kita mulai ke Bu Sahriani. Silakan dibacakan Ibu kalimat yang Ibu tulis. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalimat yang saya tulis adalah kapan kamu berangkat ke pasar? Oke, kapan kamu berangkat ke pasar? Terima kasih Bu Sahriani. Dijawab oleh Pak Adil dengan kalimat yang ditulis. Silakan ya Pak Adil. Jika saya pakai baju baru. Oh, jawabannya Bu Sahriani ya. Jadi Bu Sahriani ke pasar nanti setelah Pak Adil pakai baju baru. Oke, lanjut. Terima kasih pasangan Bu Sahriani Pak Adil. Kita lanjut ke Bu Fitriani. Bu Fitriani silakan dibaca Ibu. Kapan kita bisa mulai mengerjakan tugas kelompok kita? Iya. Kapan kita mulai mengerjakan tugas kelompok kita? Jawabannya dijawab oleh Ibu Sri Uli. Silakan Ibu Sri Uli. Dibaca kalimat yang ditulis. Jika saya jadi presiden. Wow. Lama berarti ya. Kapan itu ya? Tapi kita doakan mudah-mudahan besok bisa jadi presiden Bu Sri Uli. Jadi kerja kelompoknya bisa dikerjakan Bu Fitriani. Kalau menunggu sampai jadi presiden. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Uli, pasangan Bu Sri Uli dengan Bu Fitriani. Lalu selanjutnya Ibu Erwana, silakan dibaca kalimat kapan. Kapan ayah akan mengajak adik membeli kapan saya akan mengajak adik membeli buku? Kapan saya mengajak adik membeli buku? Oke, jawabannya dijawab oleh Bu Armida dengan jika. Silakan dibaca kalimat yang ditulis. Terima kasih. Jika saya pergi umrah, saya akan membelikan lipstik buat ibu-ibu CGP. Untuk Pak Adil, apa yang dipesan? Ya tahu, sudah dijanji mungkin lipstik ini sama Bu Armida. Oke, jadi Ibu Erwana ajak adik belanja buku, beli buku Bu, nanti setelah umroh Bu Armida ya. Iya. Bawa lipstik juga.
Baik, terima kasih Ibu Armida dan Ibu Arwana. Selanjutnya Ibu Suryani. Ya, baik Bu, pertanyaan saya, kapan hujan akan turun? Oh, kapan hujan akan turun? Jawabannya Ibu Selvi? Yang dibaca, ditulis yang dibaca, Bu. Jawaban saya jika hujan tidak turun. Oh, Sama-sama berkaitan dengan hujan. Oh, itu yang ditulis ya, Bu? Iya, Selvi. jika hujan tidak turun. Artinya ini sehati mentong ini, Bu Suryani, Selvi. Kapan hujan turun? Bu Selvi jawabnya jika hujan turun. Nyambung juga ya. Oke, terima kasih. Wah, ternyata sehati ini mengharapkan hujan turun ini. Lalu selanjutnya ada Ibu Ekawati. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya menulis kapan waktunya healing. Oh, kapan waktunya healing? Bu Asira jawab dengan membaca pertanyaannya, kalimatnya. Jika saya lulus penggerak. Wah, sekali Bu. Kita healing nanti setelah Healing bersama. Iya, oke. Nyambung sekali. Nah, ini sepertinya jawaban pamungkas ini untuk mengakhiri. Iya, sehati ini Bu, sehati. Betul sekali, sehati sekali. Dan jawabannya nyambung sekali ya. Mau sekali healing. Ini Saya tulis di sini, jika saya lulus penggerak, saya akan pergi berlibur. Oh, ya. Hampir tadi dengan Ibu Suryani. Iya, sama sekali pertanyaannya. Oke, sepertinya memang butuh healing ya. Butuh liburan. Oke, baik Ibu Bapak, kita beri aplaus untuk semuanya. Ada yang ingin disampaikan Bu Asira? Iya Bu, untuk ini di sini saja. Ada tadi mau ku sampaikan kata-kata bilang kapan ketemu Ibu Fasil, itu saya mempertanyakan. Oh, iya. Mau sekali ketemu dengan secara langsung. Oh iya, karena beda rasanya ya kalau lewat offline dan online ya Ibu ya. Insya Allah Bu, semoga ada panggilan jadi pembicara di Sopeng. Insya Allah kita kopdar sama-sama. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ya untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga icebreaker yang tadi kita lakukan bisa memantik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan di awal. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita akan mereview proses pembelajaran yang telah kita lakukan pada eksplorasi konsep. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantiknya. Ada 4 pertanyaan pemantik yang akan memandu review kita, bagaimana kita mereview proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama, bagaimana saya dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid saya. Itu pertanyaan pertama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana saya memvariasikan struktur tingkat dukungan dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Ini saya gabung ya untuk pertanyaan pertama dan kedua supaya efisiensi waktu. Karena nanti kita lebih banyak berdiskusi nanti, memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi. Nah, untuk pertanyaan pertama sama kedua, silakan tekan raise hand Ibu Bapak yang menjawabnya. Bagaimana saya mau dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid saya, dan bagaimana saya memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Oke, saya stop sharing. Ini banyak yang sudah acungkan tangan. Oke, saya lihat dulu. Yang pertama mengacungkan tangan ada Ibu Fitriani, lalu dilanjutkan oleh Bu Sahriani. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Di sini memvariasikan kebutuhan belajar murid merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat memahami dan menguasai pelajaran dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Di sini kita bisa terapkan strategi yang pertama, kenali gaya belajar murid, yaitu atau video, kemudian gaya auditorial,
seperti diskusi atau rekaman, kemudian gaya kinestetik dengan memberikan simulasi atau eksperimen. Kemudian kita tingkatkan variasi dalam penyampaian materi menggunakan berbagai buku teks. Maksudnya di sini variasi dalam penyampaian materi mengenai metode pengajaran dan sumber belajar. Metode pengajaran di sini misalnya ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis proyek dan lain-lain. Kemudian sumber belajarnya di sini menggunakan berbagai macam buku teks dan video pembelajaran. Kemudian disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi. Kemudian untuk menggunakan struktur, pertanyaan yang kedua yaitu memberikan tugas dengan panduan dan instruksi yang sangat jelas, kemudian mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kesiapan mereka, diberikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, kemudian menyediakan berbagai format untuk hasil pembelajaran seperti laporan tertulis, video atau poster. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitriani, detail sekali yang disampaikan tadi. Ya, Bu Fitriani tadi memulai dengan bagaimana memvariasikan materi belajar dengan terlebih dahulu mengenali gaya belajar mereka, gaya belajar murid kita. Lalu kemudian di dalamnya Ibu Fitriani juga mengupas contoh-contoh yang digunakan dalam memvariasikan, baik itu dari segi metodenya, baik itu dari sumber belajarnya, baik itu materinya itu sendiri divariasikan, termasuk juga di dalamnya bagaimana diferensiasi konten, proses dan produknya itu lahir di dalam setelah mengenali gaya belajar murid. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri sudah berbagi dengan kita semua. Kita ke Bu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi bagaimana saya dapat memvariasikan kebutuhan belajar murid saya. Jadi caranya yaitu kita harus mengenali siswa kita dulu yang ada di dalam kelas, bagaimana kesiapan belajar mereka, bagaimana minatnya, bagaimana profil belajar mereka. Kemudian setelah itu bisa juga kita lakukan dengan melakukan asesmen awal. Asesmen awal yaitu asesmen untuk memetakan kebutuhan belajar siswa kita, di mana terdapat dua, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan cara observasi. Kita bisa melihat bagaimana perilaku siswa kita selama dalam pembelajaran dan bagaimana cara dia mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan juga kita bisa menjalin komunikasi dengan murid. Iya, berbicara secara individu, baik secara kelompok tentang kebutuhan mereka. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi atas 3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi secara konten sesuai dengan materi, kemudian proses itu bagaimana cara penyampaian materi, seperti bagaimana penggunaan medianya, apakah menggunakan video, audio, tergantung dari kebutuhan siswa. Karena terkadang juga ada siswa yang suka media, video, audio, dan ada juga siswa yang kinestetik. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk, diferensiasi produk. Ini dilihat dari hasil atau produk yang dihasilkan siswa kita. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu Sahriani, lugas sekali ya jawabannya. Ini artinya Ibu Bapak sekalian, saya lihat betul-betul menguasai untuk pembelajaran modul ini. Mungkin karena sudah sering kita ikuti mungkin pelatihannya, Ibu Bapak mungkin melakukan pelatihan, atau mungkin sudah melakukan pembahasan, bahkan diperkuat lagi
dieksplorasi konsep kemarin. Ini saya melihat bahwa luar biasa wawasannya Ibu Bapak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sangat dikuatkan oleh Bu Sahriani bagaimana kita menganalisis siswa kita dengan kebutuhannya, baik itu minatnya, kesiapannya maupun profil belajarnya. Lalu kemudian tadi juga ada hal yang menarik dengan asesmen, baik itu asesmen kognitif dan non kognitif untuk mengenali itu. Dan kemudian bagaimana pendekatan diferensiasi ini diterapkan baik itu dalam prosesnya maupun itu kontennya ataukah di produk. Ini detail sekali tadi ya telah disampaikan oleh Bu Sahriani. Nah, kita mungkin ini banyak yang acungkan tangan. Kita berharap nanti menguatkan, memberikan penguatan di pertanyaan kedua, yaitu bagaimana memvariasikan, bagaimana maksudnya Ibu Bapak ya, bagaimana Ibu Bapak dapat memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil belajar. Saya share screen-nya supaya Ibu Bapak bisa lihat. Ini, supaya pertanyaan kedua juga bisa terjawab. Ya, ini pertanyaan keduanya, bagaimana saya memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Oke, ada yang resen tadi. Oke, siapa yang pertama ini yang resennya? Saya stop share ini Bapak, soalnya saya nggak bisa lihat kalau. Oke, silakan Ibu Erwana terlebih dahulu, lalu dilanjutkan Bu Suryani dan Bu Armida. Silakan Bu Erwana. Maaf Ibu Erwana, suaranya mute Ibu. Saya akan mencoba menjawab nomor 2, yaitu bagaimana saya memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu tentunya kita harus mengenali kebutuhan siswa, yaitu menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi juga yang dilakukan, yaitu dengan cara pertama kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan di kelas. Kemudian setelah itu kita melihat kemampuan siswa mempersiapkan berbagai berbagai media pembelajaran untuk melihat penilaian di kelas, yaitu selama pembelajaran misalnya kita mempersiapkan poster-poster, buku-buku atau video karena kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid. Tentunya dengan berbagai karakteristik itu, tentunya pembelajaran di kelas itu terasa aman, murid terasa aman dan nyaman. Semua kebutuhan murid bisa terpenuhi dalam pembelajaran. Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang tetap berpusat pada siswa, tapi di dalamnya terdapat beberapa metode dalam pembelajaran sesuai tingkat pengetahuan, minat, dan bakatnya, kesiapan belajar siswa, kebutuhan siswa. Tetapi dalam proses pembelajaran tersebut, satu tujuan yang ingin dicapai itu mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh anak berdasarkan minat serta tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh murid. Terima kasih Bu, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Tabe Bu, mikrofon. Sepertinya menular Ibu Erwana ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Erwana sudah makin menguatkan terkait dengan bagaimana kita memvariasikan
ketika kita memposisikan diri sebagai guru, bagaimana kita memvariasikan materi pembelajaran dan proses pembelajaran kelas. Baik, Ibu Suryani, silakan Ibu, mungkin bisa disentil juga ya untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana saya dapat memvariasikan struktur tingkat dukungan dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajarannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pertanyaannya itu bagaimana memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan murid dan bagaimana memvariasikan tingkat dukungan dan tingkat kemandirian saat murid melaksanakan tugas. Memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan murid itu terlebih dahulu kita harus memetakan kebutuhan belajar murid. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika pada saat proses pembelajaran, pemahaman dan materi itu dia sudah miliki, dalam hal ini kesiapan awal. Kemudian selanjutnya jika murid menunjukkan rasa keingintahuan untuk mengetahui materi pelajaran tersebut, dan jika murid jika murid belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, tentu di sini kita harus menyesuaikan metode pembelajaran atau memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi murid. Nah, bagaimana memvariasikan tingkat dukungan? Yang pertama itu kita harus memberikan bantuan atau bimbingan kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ada murid yang lebih cepat memahami materi pelajaran, tentu berbeda dengan bimbingan atau bimbingan yang kita berikan kepada murid yang memiliki kecepatan belajar dibandingkan dengan murid yang agak lambat. Tentu kita lebih banyak waktu ke murid yang kecepatan pemahamannya itu kurang. Tentu bimbingannya juga lebih banyak. Kemudian yang kedua, kita melakukan kolaborasi. Artinya murid yang cepat dalam menerima materi, kita bentuk kelompok secara heterogen untuk membimbing muridnya, atau dengan kata lain tutor sebaya. Kemudian tingkat kemandirian itu kita bisa mengajak siswa untuk berefleksi bagaimana dia mengetahui, bagaimana agar dia mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa Ibu Suryani, jadi sudah menyentil ya untuk pertanyaan kedua. Ini saya tertarik ini dengan jawabannya Ibu, bagaimana kita memberikan bantuan atau scaffolding, jadi bimbingan khusus atau perlakuan khusus, perlakuan yang berbeda kepada siswa-siswa kita yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda pula. Tadi dikatakan bahwa ketika kita mendapati siswa yang sedikit lambat dalam kesiapan belajarnya, sedikit belum siap dalam proses itu, maka tentu kita akan memberikan scaffolding atau perlakuan yang atau bantuan yang berbeda dari yang cepat atau lebih kita bisa katakan cakap dalam proses pembelajaran kita. Nah, ada juga yang menarik tadi bahwa pembentukan secara heterogen dalam pembentukan kelompok siswa. Jadi tidak lagi dilakukan pemetaan pengelompokan, kan ini yang banyak yang bias ya di lapangan, banyak yang miskonsepsi dalam hal pemetaan atau pengelompokan siswa. Ada guru yang sering itu melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa. Tapi Ibu Bapak, dengan kita mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar kan sebenarnya bagus, tapi perlu kita perlu kita refleksikan kembali bahwa gaya belajar itu sifatnya kadang berubah. Jadi dalam sehari saja kita sendiri harus sebagai guru ya, kita kadang merasakan gaya belajar kita berubah. Misalnya ini gaya belajar kita kinestetik, suka bergerak ke sana kemari. Besok misalnya kita langsung orangnya suka mendengar. Ini bisa kita ukur ya dari hal yang sederhana. Contoh. Misalnya Ibu Bapak suka mendengar gosip. Dengar tadi gosipnya itu Bu Saryani. Bilang tadi Bu Saryani sama Bu Armida seperti ini, tidak masuk ke Ibu Pasil. Misalnya seperti itu ya. Itu berarti tipikalnya adalah auditorial. Lalu kemudian datanglah Bu Sri Uli. Bu Sri Uli mengatakan seperti ini. Tadi saya lihat Ibu Rahmaniar kayaknya. Bu Rahmaniar kayaknya yang lewat itu di Sopeng, yang lagi jadi pembicara di Sopeng. Saya lihat, jadi kata lihat.
Berarti Bu Sri Ulinya adalah tipikal auditorial. Lalu kemudian datanglah Pak Adil yang suka mengganggu atau mungkin suka bergerak ke sana kemari, melakukan peragaan dan sebagainya, suka pokoknya sukalah ke sana kemari. Itu contohnya itu anak murid kita itu yang selalu mondar-mandir keluar masuk ke kelas itu, yang sedikit-sedikit minta izin ke WC atau minta izin cuci tangan, cuci muka, cuci piring. Itu adalah anak-anak yang gitu. Nah, besoknya berubah lagi. Nah, pengelompokan dalam bentuk gaya belajar itu bisa kita katakan itu tidak efektif, tapi tadi sudah ditawarkan oleh Ibu Suryani, bagaimana kalau kita kelompokkan berdasarkan kesiapannya, tapi dilakukan secara heterogen. Jadi tidak menggabungkan siswa yang lambat-lambat, cepat-cepat, tetapi mereka bisa menjadi tutor bagi teman-temannya. Kalau di kelas saya di bahasa daerah, di pembelajaran bahasa daerah, ada satu teknik yang saya lakukan itu adalah tutor, istilahnya guru cilik. Jadi ada guru cilik yang saya pilih berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi kesiapan belajar yang tinggi dalam pemahamannya terhadap aksara lontara itu misalnya, itu mereka menjadi guru cilik bagi temannya. Jadi setiap minggu saya lakukan lagi tes dalam proses pembelajaran untuk mengukur bagaimana keaktifan guru cilik ini membantu teman-temannya dalam hal penguasaan aksara lontara. Jadi saya tidak banyak membelajarkan aksara lontara dalam proses pembelajaran karena terbantukan oleh guru cilik. Jadi betul-betul bersesuaian dengan substansi materi yang ada dalam kurikulum Merdeka. Baik Bu Suryani, luar biasa sekali masukan, penguatan terkait dengan bagaimana kita memberikan dukungan kepada murid kita, khususnya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang masih ada Ibu Armida yang mengacungkan tangan. Ibu Armida, silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suryani dan diperkuat oleh Ibu Fasil bahwa memang kita perlu dalam memvariasi memvariasi struktur tingkat dukungan dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajarannya. Nah, di sini kita memang perlu memetakan dulu murid kita sesuai dengan kemampuan, kemudian kesiapan belajarnya dan minat siswa yang berbeda-beda. Sebagai pola pembelajaran yang kita laksanakan pun harus menyesuaikan perbedaan itu. Nah, di sini kita juga pastinya membutuhkan kesiapan juga dari guru. Nah, terutama kita guru ini yang akan menghadapi siswa kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini guru itu harus menyesuaikan metode pengajarannya, di mana karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga metode pengajaran yang kita akan buat itu harus efektif untuk murid yang memiliki karakter yang berbeda itu. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan misalnya metode diskusi kelompok ataupun mengasah keterampilan siswa kita untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya dengan secara kritis. Kemudian kita bisa juga menggunakan variasi materi, di mana di sini siswa itu tidak bosan atau monoton terhadap materi satu materi saja. Nah, setiap pembelajaran itu kita menggunakan berbagai sumber. Nah, baik itu media, bisa juga kita poster-poster, sehingga siswa itu tidak monoton dalam setiap pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Nah, di sini juga kita bisa memfasilitasi belajar murid ya, seperti tadi yang telah dikatakan oleh ibu-ibu, bahwa kita bisa menggunakannya misalnya dengan pembelajaran digital, menugaskan proyek, terutama saya di kelas 1. Karena di kelas 1 itu awal semester itu saya setengah mati untuk karena mereka itu belum mengetahui membaca. Jadi di sini di kelas 1 itu gaya belajar saya itu biasanya saya menggunakan metode permainan, di mana saya bagi-bagi siswa tadi seperti yang Ibu Suryani bisa sesuai dengan kelompok heterogen. Karena di kelas 1 itu awal pertama kita mau mengetahui bagaimana tingkat kesiapan siswa, bagaimana karakter siswa, karena ini murid baru. Jadi harus kita sesuaikan dulu, harus kita menggunakan
tes awal atau tes untuk mengetahui tingkat kemampuan dan karakteristik siswa kita. Nah, bisa juga kita tadi seperti yang telah dikatakan Ibu Suryani, kita juga bisa membagi kelompok-kelompok kecil dengan menggunakan tutor sebaya sebagai pendamping siswa yang mungkin di dalam kelompok itu memiliki kekurangan. Mungkin seperti itu Bu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Armida sudah mengelaborasi pemahamannya. Ini ada hal yang saya garis bawahi. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu kesiapan murid sangat diperlukan sebagai salah satu kebutuhan belajar mereka yang harus kita perhatikan. Dan ada hal yang menarik tadi dikatakan Bu Armida bahwa bukan hanya kesiapan murid, tetapi bagaimana guru, siapkah guru untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Dalam hal ini bagaimana kesiapan kita untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid kita, baik itu terkait dengan memetakan kebutuhannya dari segi profilnya, minatnya maupun kesiapan belajar mereka. Nah, dengan itu kita bisa menyesuaikan metode apa yang kita gunakan untuk pembelajar yang kinestetik, auditorial maupun visual, lalu kemudian media-media ajar, materinya, kontennya seperti apa, sehingga semua siswa-siswa kita itu kebutuhannya bisa terakomodir. Dan ada juga siswa ya yang perlu kita garis bawahi juga bahwa di minat belajar sebagai salah satu kebutuhan belajar siswa itu juga sifatnya ada dua, ada yang minat situasional, ada juga yang minat individual. Artinya murid kita kadang-kadang tidak suka sesuatu, misalnya dia tidak suka mata pelajaran bahasa daerah misalnya ya, dia tidak berminat. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan belajarnya. Dia tidak berminat dengan mata pelajaran bahasa daerah. Berarti minat individual. Tetapi kita bisa munculkan minat situasional dengan memperhatikan kebutuhan belajar yang lain. Misalnya kita memperhatikan gaya belajarnya, yang mungkin tidak suka belajar dalam kelas, dan mereka senang mungkin di luar kelas. Lalu kemudian kita memperhatikan konten atau materi-materi yang kita gunakan, termasuk juga penggunaan media yang kita gunakan, sehingga nanti dari minat yang tidak berminat muncullah minat baru untuk mempelajari bahasa daerah. Nah, itu mungkin dikatakan adalah minat situasional. Lalu kemudian dari minat situasional itu akan membentuk mereka nantinya menjadi minat individual. Artinya mereka akan semakin kuat keberminatannya untuk mempelajari itu, materi itu, sehingga akan menguatkan minatnya untuk ikut dan terus menjadi pembelajar, senang belajar materi atau mata pelajaran itu. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah elaborasi pemahamannya. Kita beralih ke ketiga, pertanyaan pemantik ketiga dan keempat. Langsung kita gabung ya untuk pertanyaan pemantik ketiga dan keempat. Ya, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana saya dapat, ini belum terlihat ya Ibu Bapak ya? Terlihat ya? Sudah. Oh, sudah. Bagaimana saya dapat memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Ini terkait dengan kesiapan belajar. Saya ulangi kembali, bagaimana saya dapat memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapannya di kelas. Lalu yang terakhir adalah bagaimana saya dapat memvariasikan sifat produk hasil belajar agar murid dapat menyesuaikannya dengan minatnya. Bagaimana kita bisa memberikan murid kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi yang disukai sesuai gaya belajarnya. Dan ini kita kaitkan dengan produknya, produk belajar itu. Ya, saya ulangi kembali untuk pertanyaan ketiga. Bagaimana saya dapat memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas yang kita berikan. Terkadang tingkat kesulitannya kan berbeda-beda. Tapi kita mau akomodasi ini siswa kita dengan tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda pula. Bagaimana kita variasikan itu, materi kita, dengan tingkat kesulitan tugas itu. Cara kita ya dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian bagaimana kita variasikan juga produk hasil belajarnya murid supaya kita bisa sesuaikan dengan minat mereka. Lalu kemudian kita memperhatikan apa yang mereka minati dan apa yang mereka gaya belajarnya. Oke, saya stop sharing. Ibu Bapak silakan resen di bagi yang ingin
mengelaborasi pemahamannya terkait dengan dua pertanyaan tadi. Oke, Bu Sahriani, silakan Bu. Oke, silakan Bu Sahriani, lalu Bu Eka dan Pak Adil. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Mungkin di sini saya memberikan contoh, misalnya saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi kontennya itu saya bagi, ada yang tingkatan dasar, ada yang menengah, dan ada yang lanjutan. Misalnya yang dasar itu kita menyediakan materi-materi dasar yang mencakup hanya konsep-konsep saja. Kemudian untuk tingkat menengahnya itu kita memberikan materi tambahan seperti misalnya soal-soal yang lebih kompleks ya. Kemudian untuk tingkat lanjutnya kita bisa memberikan tugas yang lebih menantang untuk siswa kita. Kemudian misalnya atau saya kasih contoh saja Bu, misalnya penerapannya di mata pelajaran matematika, misalnya tingkatan dasarnya itu misalnya soal menghitung sederhana. Kemudian untuk tingkat menengahnya itu kita memberikan soal cerita yang melibatkan kita memberi langkah-langkah kepada siswa. Kemudian tingkat lanjutannya itu kita bisa memberikan misalnya contoh soal pemecahan masalah yang siswa itu bisa lebih berpikir kritis. Mungkin seperti itu Bu jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sahriani. Ini semakin menguatkan ya, memberikan penguatan terkait dengan arah pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan tingkat kesulitan belajar murid. Jadi betul sekali yang Ibu katakan bahwa konten itu sangat mempunyai peranan penting. Pemilihan konten yang tepat itu sangat berperan dalam melihat tingkat kesulitan murid kita. Ketika kita salah memberikan konten kepada murid dengan kesiapan belajar yang berbeda, maka di situ letak kesalahan kita dalam proses pembelajaran. Nah, betul sekali yang dikatakan Ibu tadi bahwa kita harus melihat dulu kesiapannya, apakah mereka berada di tahap dasar, menengah, atau lanjutan. Lalu kemudian di situlah kita variasikan kontennya. Mungkin dengan kita kalau yang dasar mungkin yang lebih faktual, yang lebih kelihatan, lalu kemudian yang tingkat lanjutan kita bisa sampai di tahap abstrak misalnya, lalu kemudian yang lebih menantang, yang tadi di tataran menengahnya itu ada tambahan-tambahan dibandingkan yang dasar yang masih bersifat konsep. Oke, terima kasih banyak Ibu Sahriani. Ada siapa ini? Ini ada banyak ya yang cuma tangan. Ada Bu Eka, Pak Adil, dan Bu Asira. Silakan Ibu Bapak. Mungkin durasi 1 menit 1 orang ya. Silakan dimulai dari Bu Eka. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini tadi terkait pertanyaan bagaimana saya memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Nah, dalam proses pembelajaran, jadi setiap murid itu memang memiliki kesiapan yang berbeda. Dalam memvariasikan kompleks atau tingkat kesulitan, tugas utamanya itu mengakomodasi dulu perbedaan. Strategi untuk mengakomodasi tantangan ini memastikan dulu sama murid dapat belajar dengan efektif, misalnya mengenali dulu kebutuhan belajar murid, seperti misalnya kesiapan belajarnya itu bukan hanya tentang tingkat kecerdasannya saja. Kita lihat juga bagaimana kita melihat keterampilan atau bakat dari peserta didik kita. Misalnya saya mengajar di seni terkadang saya yang main suling, ada juga yang pintar bermain kecapi. Nah, di situ bagaimana kita dulu melihat sejauh mana keterampilan atau bakat yang dimiliki peserta didik kita. Nah, itu salah satu contoh mengenali kebutuhan belajar murid kita. Nah, kemudian bagaimana kita memvariasikan kompleksitas tugas, gunakan
misalnya kita menggunakan berbagai sumber pembelajaran baik secara online atau mencari materi-materi di buku pembelajaran. Tapi sekarang itu kita mungkin lebih apalagi namanya memanfaatkan teknologi ya dalam apalagi namanya mendapatkan sumber-sumber belajar. Nah, jadi dengan memvariasikan kompleks tugas, kita dapat mengakomodasi berbagai tingkat kesiapan murid kita di kelas. Nah, kemudian terkait juga tadi pertanyaan yang keempat, yaitu memvariasikan sifat produk hasil belajar agar murid dapat menyesuaikan dengan minat mereka. Nah, terkait kita misalnya memberikan tugas terkait produk, terkadang kita menyerahkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa kita. Kita misalnya, saya memberikan tugas kepada peserta didik saya membuat video presentasi. Jadi saya menyerahkan kepada setiap kelompok untuk memvariasikan apalagi namanya bahan-bahan presentasi yang mereka buat sesuai dengan keinginan mereka. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Bu Eka tadi gercep sekali nih motornya ya. Langsung tiba-tiba sudah tiba di rumah. Iya Bu, tadi sebenarnya siswa saya hari ini tampil drum band di sini Bu, di Panincong. Kebetulan tadi sempat make up beberapa siswa juga, makanya tadi terlambat baru pulang. Ternyata andalan ini Bu Eka dalam hal make up. Ini memetakan kebutuhan belajarnya, minat dan bakat. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Eka, sudah semakin menguatkan terkait dengan bagaimana kita mengatasi tingkat kesulitan belajar murid kita dan juga bagaimana kita memproyeksikan hasil belajarnya atau produk belajarnya dalam proses pembelajaran yang betul-betul memenuhi kebutuhan murid. Dan ada hal yang paling tadi yang di akhir-akhir itu yang sempat saya garis bawahi adalah salah satu yang Ibu Eka perhatikan ketika misalnya memperhatikan produk belajarnya murid adalah itu Bu Eka memberikan kebebasan kepada muridnya untuk memvariasikan bahan presentasi. Dan ini juga adalah salah satu bentuk produk ya, produk diferensiasi. Artinya kita tidak membebani mereka untuk mengatakan bahwa bahan presentasinya harus PPT, misalnya menggunakan Canva, tidak. Bisa saja mereka hanya menggunakan daun, tapi dengan daun itu mereka bisa presentasi. Atau kan mereka membuat vlog misalnya, dari vlog itu mereka lakukan presentasi. Atau dengan reportase, bahkan mungkin dengan puisi. Ini adalah salah satu bentuk produk ya dalam mengatasi pembelajaran yang dengan memperhatikan minat dan bakat murid seperti yang Bu Eka tadi katakan. Dan terpenting adalah ketika kita memetakan produk baik itu minatnya tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau tetap mengacu pada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan atau KKTP-nya, termasuk juga capaian pembelajaran dalam kurikulum. Baik Ibu Bapak, terima kasih sudah mengelaborasi pemahamannya. Kita akan beralih kepada kegiatan inti kita, yaitu kita akan masuk pada forum diskusi. Di forum diskusi ini, Ibu Bapak akan saya bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok jenjang SD dan kelompok jenjang SMP dan SMA. Tapi terlebih dahulu Bapak izinkan saya untuk memperlihatkan mind map substansi modul kita di paket modul 2. Ya, di paket modul 2 ini Ibu Bapak akan menemukan ini. Ya. Yang pertama ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan jadi semua materi terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Termasuk ini modul titik 1.1 masih katanya dengan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dan kekuatan kodrat pada anak ini saya tebalkan adalah kodrat. Nah, bagaimana kita menuntun kekuatan kodrat itu? Nah, adalah salah satu
solusi yang ditawarkan dalam pendidikan guru penggerak dalam perubahan ekosistem pendidikan, transformasi pendidikan menuju abad 21 adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan semua murid. Nah, kebutuhan semua murid bukan kebutuhan satu murid ya, bisa dibedakan. Ini luar biasa tadi ya, sebenarnya sudah dibahas oleh teman-teman tadi dalam reviewnya. Ini tinggal saya hanya menyampaikan mind map-nya saja. Lalu kemudian dari kebutuhan, memenuhi kebutuhan semua murid, lahirlah yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Di dalamnya terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, lalu bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Lalu bagaimana manajemen kelas itu bisa terbentuk secara efektif dan terlahirlah penilaian berkelanjutan. Dari penilaian berkelanjutan ini, Ibu Bapak, ada 3 hal yang perlu dipahami di dalamnya. Dan penilaian berkelanjutan itu ada namanya assessment as learning atau asesmen yang kita biasa lakukan pada akhir proses pembelajaran. Ini kaitannya misalnya dalam asas ya, asesmen sumatif akhir semester atau biasa kita kenal dengan istilah ujian sekolah untuk kelas kelas tinggi. Jadi yang berkaitan dengan sumatif akhir proses pembelajaran tapi di akhir. Lalu kemudian ada assessment of learning. Terbalik. Assessment of learning yang tadi ya, yang akhir proses pembelajaran seperti ujian sekolah, asas atau asesmen sumatif. Lalu kemudian assessment as learning ini mirip dengan for learning. Yang for learning ini proses pembelajaran yang kita nilai di kelas. Ya, di setiap kita sudah menilai baik itu dari pemberian tugas, pemberian kuis, observasi di kelas ya, itu terkait dengan for learning. Lalu as ini mirip dengan for learning. Bedanya itu adalah kalau di as learning ini pelibatannya siswa lebih aktif. Jadi siswa kita libatkan dalam merumuskan penilaian. Jadi mereka kita libatkan dalam prosedur penilaian sehingga betul-betul mereka tahu, oh ini rubriknya, ini penilaian-penilaian yang dilakukan. Ya, jadi disitulah pembeda untuk di pembelajaran berdiferensiasi bagaimana memenuhi kebutuhan murid, khususnya di alur penilaian berkelanjutan. Lalu kemudian di guru merespon kebutuhan belajar murid, ini Ibu Bapak sudah ungkap tadi banyak 3 hal tadi, kebutuhan belajar murid kita, kesiapannya dengan menggunakan equalizer Tomlinson, lalu kemudian minat belajar, ada minat belajar situasional dan individual. Lalu kemudian profil belajar ini kaitannya dengan gaya belajarnya atau preferensinya murid, bagaimana dia nyaman di kelas kah, atau mungkin di lingkungan-lingkungan tertentu. Lalu kemudian di kesiapannya terkait dengan mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, dependen, atau lambat. Ini ya tadi sudah diungkap tadi oleh Ibu Sahriani. Lalu profil belajar murid kita, ini terkait dengan lingkungannya, pengaruh budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Nah, oke, Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke yang inti, yaitu aktivitas pembelajaran atau diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok ini saya sudah bagi Ibu Bapak ke 3 kelompok. 3 kelompok ini saya sudah bagi jenjang berdasarkan jenjangnya. Hanya saja memang saya lihat tadi mayoritas SD, tidak ada SMA, tapi saya yakin Ibu Bapak bisa. Sehingga tadi ini yang untuk SMA SMK ini ada 4 orang yang saya tempatkan di kelompok ini. Untuk kelompok 1 yang akan mengupas tentang kasus SD adalah Ibu Sahriani, Bapak Adil, dengan Bu Erwana. Nanti tetap berada di board utama. Lalu kelompok 2 ini untuk kasus SMP. Itu ada di LMS ya Ibu Bapak ya. Apakah itu dalam bentuk video atau juga dalam bentuk teks. Ada Ibu Ekawati, ada Ibu Suryani, ada Ibu Armida. Lalu kemudian untuk kelompok 3 ini kasus SMA ke SMK. Ya, ada Ibu Fitriani, ada Bu Asira, ada Bu Sri Euli, dan Bu Selvi. Ini di bor 3. Untuk pertanyaannya, Ibu Bapak nanti buka LMS ya di ruang kolaborasi. Di situ detail sekali petunjuknya. Nah, petunjuknya adalah Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk mencermati salah satu skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Satu skenario yang Ibu Bapak cermati adalah skenario yang berkaitan dengan kelompoknya.
Kalau kelompoknya SD berarti Ibu Bapak cermati skenario yang SD. Jadi satu saja ya, satu kelompok. Lalu kemudian kalau Ibu Bapak mendapati skenario SMP, maka Ibu Bapak mendapatkan kelompok SMP berarti Ibu Bapak mengulik atau mencermati skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi untuk SMP. Dan demikian pula untuk SMA. Lalu diskusi dilakukan dalam BOR selama 90 menit atau nanti kita sesuaikan. Dan di dalam kelompok silakan Ibu Bapak menyepakati strategi diskusinya untuk besok di di hari Senin untuk ruang kolaborasi sesi 2 dan peran-perannya setiap kelompok, setiap anggota kelompok. Siapa yang jadi pembicara atau presenter, siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi penyangga, penanggap dan sebagainya, moderator dan sebagainya. Oke, Ibu Bapak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah ke sesi kelompok, ke BOR masing-masing. Ada yang ditanyakan? Silakan resen kalau ada yang ingin bertanya sambil saya buatkan BOR-nya Ibu Bapak. Saya kirim nanti di kolom chat ya untuk BOR-nya. Untuk BOR 2 saya kirim dulu. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin bertanya, ada yang mungkin kurang jelas dari pemaparan saya, dari mungkin petunjuk tadi. Oke, De Basira sudah acungkan tangan, sudah resen, sudah jempol. Terima kasih Basira. Ini untuk BOR 2 Ibu Bapak. Sekarang BOR 3 saya buat ini. Oke, BOR 3 juga aman. Oke, silakan Ibu Bapak pindah ke BOR masing-masing. Untuk yang tadi kelompok 1 atau SD, skenario SD, itu tetap di BOR ini. SD, BOR 2 untuk SMP, dan SMA BOR 3. Saya perlihatkan kembali nama kelompoknya Ibu Bapak. Oke, aman? Silakan pindah ke BOR masing-masing kalau sudah dipahami Bapak. Terima kasih Bu Suryani, Bu Sira. Iya, silakan Ibu Bapak. Bu Eka, sepertinya sudah. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan, tidak perlu sungkan Ibu Bapak ya. Ini wadah kita bersama. Kalau misalnya sudah dipahami, ya. Saya kira mau bertanya Pak Adil. Izin gue sih ternyata. Oke, silakan Ibu Bapak pindah ke BOR masing-masing. Nah, Bu, untuk yang BOR 2 belum bisa masuk. Oh iya, Minta. betul. Oke, saya ubah saja Bu ya. Iya, Bu. Saya ubah ya. Iya, betul-betul. Ini BOR 2 nah, saya kembali. Tapi BOR 2. BOR 3 juga sepertinya bermasalah, saya ubah juga. BOR 3 ini, BOR 3.
Silakan menjadi guru SMA Bu Asila. Ya, silakan diambil alih oleh moderator untuk kelompok ini. Silakan. Belum ada yang pindah ini. Pak Darmawan. Pak Darmawan. Pak Darmawan lagi nih. Iya, kasus 2 skenario-nya. Kayaknya sih Pak Lukman. Pak Darmawan. Yang SD kita di? Iya. Iya, kan dulu dibaca. Baru mau dibaca nunya. Oh, ini kah pertanyaan pemantiknya ya? Iya, yang itu kayaknya. Dari skenario yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid? Itu Bu Di? Ya, Tanya artinya. Itu kayaknya, iya. Situasi SD. Oh, yang yang dibaca yang skenario-nya, saya kira itu yang YouTube. Kayaknya Ji mau sama, Pak. Sama-sama. Ya, karena di sini tujuan pembelajarannya masalah organ pencernaan tadi di YouTube. Mau Ji sama? Tapi saya kira bukan kan perempuan tadi di YouTube tadi itu. Iya, perempuan awalnya tapi diteruskan Pak Darmawan ambil alih. Ambil alih. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar minggu depan. Minggu depan iya kan. Ganti. Pak Darmawan persatuan ajar semua. Yang dilakukannya pertama kelas pada tidak ada komputer. Jelaskan tentang. Jadi silakan dicermati pertanyaan pemantik skenario-nya Ibu Bapak ya. Kelompok 1. Silakan dicermati pertanyaan pemantiknya ya yang tadi saya screen. Ada di elemen juga. Saya coba terus kembali ya sebelum Ibu Bapak menjelaskan. Oh, Pak Kasih kemudian. Ya. Yang ini. Jadi sesuaikan dengan skenario-nya yang di kasus SD. Apakah kebutuhan belajar murid seperti berada di tersebut? Oh, kalau di video gua nih Pak Kasih. Iya, Pak Kasim kalau di video. Iya, kalau di kasus ini yang di PDF-nya Pak Darmawan. Jadi yang mana di situ, Bu?
atau di sini yang di PDF kita ambil untuk SDD? Yang di PDF sudah saya print. Oh iya. Iya. Loh, itu pertanyaan nang guru itu. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid. Kalau kesiapan belajarnya itu tadi sumber daya belajar seperti apa? Media belajar yang bervariasi. Karena ada buku bacaan, ada artikel, ada komik. Berarti kebutuhan belajarnya memenuhi tingkat membaca, kemampuan tingkat membaca. Pak Darmawan adalah guru sekolah bahasa yang kesiapan belajarnya. Sediakan nih berbagai sumber, ada poster yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Baru ada juga bacaan. Buku bacaan. Iya, ada buku bacaan, ada artikel, ada komik. Oh, tidak ada komputer, jadi mencoba mengunduh lewat handphone. Oh, bacaan lalu ini kemudian ditonton sebelumnya. Oh, kata Nani. Kakak Dharma tetap mencoba mengunduh lewat handphone. Membuat kartu pertanyaan. Oh. Kemudian mempersiapkan daftar kegiatan, misalnya membaca buku, mengamati poster, kemudian mewawancarai petugas. Tadi daftar kegiatan tuh. Ya, daftar kegiatannya ini Bu. Membaca buku, artikel, komik, mengamati poster, diagram, mendiskusikan, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster. Mewawancari petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Ini untuk persiapan mengajar. Nomor 6, di awal pembelajaran memberikan penjelasan tentang kalau Bu Maki kafange apa itu tadi pertanyaannya? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jadi kesiapan belajarnya dia menyiapkan sumber atau media belajar yang bervariasi. Kemudian kalau minat itu tadi daftar kegiatan yang bervariasi. Kemudian profil belajar murid di situ tadi disediakan ada video, Adil. Iya Bu. Begitukah? Tidak terdengar. Iya. Apa Bu? Kata Nona baca poin 7, setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Iya. Hal ini bertugas pertama harus dilakukan oleh setiap kelompok dalam membaca materi. Itu hal yang pertama dilakukan di membaca. Kelompokkan nih berdasarkan kemampuan membaca murid. Karena itu kayak artikel apa tuh komik mau dibaca. Oh, berarti termasuk masuknya memenuhi berbagai kebutuhan belajarnya, misalnya termasuk tingkat kemampuan membaca. Menentukan cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan murid dengan cara berkelompok, menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca, proses observasi. Kalau cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya,
bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan pelajar muridnya? Ia menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Kemampuan murid Iya, membaca. itu Iya. berdasarkan apanya gitu. Kemampuan murid dalam membaca, tingkat kemampuan murid dalam membaca. Maka anu di aku melakukan proses observasi dan pemantauan selama murid melakukan kegiatan. Oh, di sini Bu, Pak Dharma menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok. Mungkin berbeda-beda mungkin bacaannya, Bu, setiap kelompok. Iya, tergantung dari siswanya. Iya. Kemudian Pak Dharma membaca menjelaskan murid-murid bahwa salah satu minggu tersebut target menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Kebutuhan belajar murid bagi minggu tersebut. Kemudian apa lagi yang ketiga? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Iya. Arong kata tuh nacatat asumna melakukan observasi, menentukan kebutuhan belajarnya. Melakukan proses bisa juga diferensiasi konten dari sumber belajarnya tuh yang bervariasi yang disediakan setiap kelompok. Jadi masuk diferensiasi konten kayaknya itu. Iya Pak Makadewi memberikan jenis kegiatan sesuai dengan kalau prosesnya kapan? Ini tadi mana itu tadi sudah kebaca. Kegiatannya yang bervariasi. Tadi kegiatannya bervariasi. Memberikan berbagai jenis kegiatan disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid seperti membuat diagram alur sederhana, menulis cerita narasi atau membuat cerita kreatif. Kemudian itu juga tadi menyediakan kartu-kartu pertanyaan di. Iya, yang kelima Bu. Iya. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh. Berarti pakai semua ini diferensiasi konten produk sama proses, karena kalau produknya itu nomor 10. Yang kurang tugaskan apa? Membuat cerita kreatif. Ya, yang kurang menugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur. Diagram alur sederhana. Iya. Untuk kemampuan sedang. Yang sedang membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemampuan yang tinggi, cerita kreatif dan perspektif. Berarti pakai semua diferensiasi ini dalam satu kali mengajar. Tidak jika dalam satu kali mengajar. Setiap pembelajaran IPA. Makro. Menyusun kelompok cocok ini karena pembelajaran berdiferensiasi perlu deh. Yang pertama kan juga menyusun kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya membaca sehingga ia dapat memberikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Memberikan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan seperti membuat diagram alur. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang keempat.
Ada tuh tadi Seding bilang tier assessment. Mana nih itu? Nomor 10. Berjenjang, Buat penilaian perjanjian berjenjang. berjenjang tier Ya, assessment. sejauh mana murid memahami materi penilaian dengan tingkat kemampuan murid. Lakukan pembagian tugas berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Iya. Itu nanti itu penilaiannya. Tier assessment, bacaan negara dia habis bahasa Inggris. Tier assessment. Ya, bahasa Indonesianya penilaian berjenjang. Iya, itu tadi yang yang kurang, yang sedang sama yang kemampuan tinggi, nah beda-bedakan anunya produknya yang buat itu. Jadi nala mana ngiro maksudnya pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi nah? Ku menurut iya nala mana? Kayaknya itu bu fana teh. Aku iro kontennya inaro nange agak sana berdasarkan muatan kontennya diajarkan kepada murid. Banyak sediakan beberapa buku. Iya. Nampak prosesnya memahami memakai apa materi yang dipelajari. Prosesnya itu tadi adanya daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Karena membuat juga pertanyaan, kartu pertanyaan. Kegiatan pembelajarannya anak itu walaupun tujuannya sama, memahami cara kerja sistem pencernaan. Jadi yang suka baca buku, artikel, komik, diarahkan membaca buku. Yang suka mengamati misalnya poster, poster mina lihat. Sama itu tadi menjawab kartu-kartu pertanyaan, berdiferensiasi juga. Baru produk itu tadi yang di belakang. Hasilnya. Nah, semua kayaknya yang tiga-tiganya diferensiasi. Bagaimana Pak Adil? Begitukah? Sama juga. Ya aku makun itu menurut Bu. Insyaallah. Bahaya sedih pendapat ya Pak Adil. Karena kan dalam mana sedih. Iya. Iya. Ya bagian nomor 10 Bu nih di menentukan dalam mana produk Iya. Karena setiap siswa berdasarkan tingkat kemampuannya beda semua anunya. Iya. Yang menghasilkan. Iya. Iya, anakku maka dari kemampuan yang kurang maku membuat bawang kosakata menggunakan kosakata penjelasannya singkat menggunakan kosakata sederhana. Bu Iro kemampuan kurangnya Bu diagram sederhana. Atau kemudian ada penjelasan singkatnya. Kemudian yang sedang Bu cerita narasi. Dengan kosakata yang bervariasi. Kemudian yang kemampuan tinggi cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan dan sudah lebih kreatif nih reke kuroho membuat tugasnya dengan sendirinya. Iya, dengan sendiri, ide-idenya sendiri begitu. Ya. Tidak terlalu monoton seperti yang pertama, yang kemampuannya kurang. Berarti nulis naro joko tugas mau wawancari petugas UKS di bawah menjawab. Aku membaca buku naro kesinang. Mengamati poster berarti kemampuan sedang membaca. Dia nangis agak senah. Cara cocok nih penilaiannya berjenjang. Hampir strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dermawan yaitu memuat ketiga-tiganya yaitu diferensiasi konten, proses, produk. Terjawab semua Miki tadi di pertanyaannya. Cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid. Melalui itu tadi tingkat kemampuan anunya toh. Kemampuan apa lagi? Membacanya murid. Karena keadaan menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Iya.
kebutuhan. Melakukan saja nange agasannya dia kena termasuk roh menentukan kebutuhan belajarnya, melakukan proses observasi atau pemantau selama murid, mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan dan memberikan tantangan lebih kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara ini dapat menilai kemampuan murid secara langsung, penilaian secara langsung maka ada kuliah. Selama proses murid melakukan kegiatan. Pak Darmawan masih belajarnya Pak Darmawan itu menyediakan berbagai macam sumber sumber belajar atau media belajar, kayak itu tadi poster, artikel, buku bacaan. Daftar kegiatan Bu itu Kak. Dibagi-bagi mungkin itu daftar kegiatannya pada siswa yang berjenjang itu, yang kurang, sedang, sama yang sulit. Iya. Kalau berdasarkan minat Kepang itu Pak Di, daftar kegiatan jadi siswa yang berminat membaca buku, diarahkan membaca buku, atau komik, yang suka mengamati poster, diarahkan lihat poster begitu. Kalau ini kayaknya tuh mengamati poster dan mendiskusikannya, yang tinggi-tinggi ke apa pemahamannya. Mewawancarai. Ada juga mewawancarai petugas UKS. Berarti kalau ini nomor 1, kebutuhan belajarnya kelompok-kelompokkan makanya untuk kesiapan belajarnya ini, minatnya ini, kemudian profil belajar murid. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Misalnya kesiapan belajarnya, itu tadi Pak Darmawan menyediakan sumber dan media belajar yang bervariasi. Kemudian masuk mungkin lagi di minat, toh? Itu tadi bilang Pak Adil daftar kegiatan, Pak Adil. Iya Bu. Yang bervariasi toh. Kemudian profil belajarnya siswa kayak itu tadi masuk lagi tuh kembali yang artikel. Itu tadi daftar kegiatannya Bu, pertanyaannya jawaban pertanyaannya nomor 1 ke apa Ro? Nomor kebutuhan 1. Nomor 1. Apa kebutuhan belajar? Jelo itu pertanyaannya dia itu jawab apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran apa, berdefinisi apa yang digunakan, semuanya. Kemudian yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Bawang. Jadi itu nomor 1 dipilah-pilah Widi, yang kesiapan belajarnya yang mana, minatnya, kemudian profil belajarnya yang mana begitu. Iya Bu, makna kan ada di sini tingkatan siswa. Jadi bagusnya dipilah yang mana yang untuk siswa yang kurang, siswa yang sedang, sama siswa yang tinggi tuh, seperti itu. Jadi loka apa ya kori tentu kami kebutuhan belajar nonang misalnya mewawancari petugas UKS, kebutuhan siswa apa itu, apakah itu untuk siswa yang sedang atau yang kurang. Kalau membaca buku semartika komik nula yang kurang. Baca-baca nih. Iya Pak. Baca nih. Apa ada nih yang aku pahami Pak? Berarti Kavana poster yang sedang di. Pak, aku mengamati tentu Bu nih kurang Kemudian yang tinggi di situ yang menjawab kartu pertanyaan makro. Ya.
Juga kaki agak mau wawancara dia kan termasuk tinggi anu rumah kami ku alena mi bu yolo pertanyaan tuh untuk mau wawancara. Makuro. Berarti harus mematahan renunnya ke apa ya rumah aku kurang di. Ada IQ no. Kemampuan sedang. Kalau dilihat membaca buku yang berkemampuan kurang. Ya. Dia itu baca tak wengeram ga. Ya keramat tuh. Catat ipa nih ulah kayak ada tuh Dari itu tuh apa lupa Kak. Ya ngaku aja na. Lebih via. Sila lo mah tuh pau madari sila lo walu sih. Madari Uganda benek Joko kesai walu iku lesu kan. Liwat tos apa adil. Malah ada tos itu Pak aku ngerti tuh aku anak. Biasanya ada dia lupa ya rada nole ya lupa. Ya lupa bangun bro. Bacaan ke buana. Apakah apalagi? Dev aku screenshot. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Lu cetak tuh deh. Yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Akan nak jawabannya tuh walau mana setia. Jadi lo kali konte wengeran. Kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya siswa. Itu nih tadi Pak Darmawan menyediakan sumber dan media belajar yang bervariasi. Dan media belajar yang bervariasi. Ini orang yoki ane daftar kegiatannya. Iya. Kan di sini General Bu, napalete sih minat. Oh iya. Oh, letmi lo kuro makada kesiapan belajarnya siswa. Nah, pemaki Pak Darmawan menyediakan sumber dan media belajar yang bervariasi. Yang nomor 2 tadi daftar kegiatan. Yang bervariasi juga di Pemakaki kurang menyiapkan daftar kegiatan yang bervariasi. Iya, daftar kegiatan yang bervariasi. Menurut saya di MUPA? Iya. Daftar kegiatan yang bervariasi, yuk gimana Giro? Baca buku. Bisa, nanti diure di anu. Aja nolo mau gimana yang buana nanti. Tinggalani bawang. Iya, selain sak begitu kalau gimana. Jajiro nomor edito kesapian belajar siswa. Pak Darmawan menyediakan sumber dan media belajar yang bervariasi, daftar kegiatan yang bervariasi. Iya. Kemudian profil belajarnya sih. Itu tadi kayak apa menyediakan video. Apalagi itu poster. Apa? Iya, poster. Video, poster. Apa buku artikel? Buku bacaan. Di bawah artikel. Komik. Komik sains. Iya. Komik. Nomor siaga si di Movero? Iya. Satu. Kan? Iya.
Oh, Anir di daftar kegiatan yang bervariasi. Asal kebutuhan belajarnya siswa ada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Lalu 3 kesiapannya. Profil belajar. Ini renangi profil belajarnya, menyediakan buku. Kayak video pembelajaran. Ya. Buku bacaan. Artikel yang diambil dari majalah. Komik sains. Minat nih Ronangi Pak Darmawan menyediakan sumber dan media belajar yang bervariasi dah. Minat belajar. Daftar kegiatan yang minat, yang minatnya gak? Iya. Daftar kegiatan yang bervariasi. Oh. Oh, ini Ronangi kesiapan belajarnya yaitu menyediakan sumber dan media yang belajar yang bervariasi. Salah nih yang nomor 2. Okay. Yang kedua, yang ketiga. Jadi makanya bahwa minat belajar siswa itu guru menyediakan daftar kegiatan yang bervariasi. Iya. Aja nih jelas kayak lo di cicik di rumah kada membaca buku. Iya, aku pikir kapan nomor 2 jelaskan. Nomor 2 gitu aku tanana. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Baca Piji nih bahas ini. Pengadi hari Senin. Senin Pi. Ayo doa nama 5 nanti. Kalau lu toki aja pemberkasan we toba ka sedih. Selesai nih ganut tak? Deh, Pak, nggak salah-salah KTP ku. Nama kade admin harus bekerja sesuai dengan pekerjaan yang sekarang. Daerah alasannya di Kurado Transdu tidak boleh itu ASMP 3 tidak ada pilihannya di sistemnya komputernya Transdu harus memakai pekerjaan lain. Dia tuh di kira maka ada guru bukan ke PNS. Iva ada tuh na Pak Adi fanaku KTP na maka tidak bekerja. Ya boleh kayak anakmu bay. Masa maka harus kali suna yolona anu mele kan yoko ada aku lupi ruko. Boleh mau beku Transdu? Boleh kan nak? Cinampak mi gebu. Cina mi tak aja. Tapi siapa tahu dari kampus tak aja begitu. Mungkin memang kayak otonomi kan adminku. Karena tergantung je itu sesuai boleh ya. Ada dia. Beda-beda memang Bu. Beda-beda. Ini Rona nomor 2. Aku pasti jawabannya bagaimana cara guru tegi Ronangnya. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan? Astaga. Agak tuh.
Ada itu nak galapu, tidak bisa dikedalam. Kalau agak buana kuro, kalau kesiapan belajarnya Pak Darmawan menyediakan atau merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menyiapkan itu tadi, menyiapkan berbagai sumber. Caranya itu kayak sediakan buku bacaan, sediakan artikel, komik, poster, kartu-kartu pertanyaan, berbagai bacaan. Saya kira dulu tentukan dulu kelompoknya Bu berdasarkan tingkat kemampuan, baru dibagikan itu artikel-artikel atau apa materi. Sumber daya belajar yang disiapkan ada sebuah diferensiasinya kapan nanti Pak Adil itu? Oh iya karena cara menentukan kebutuhan belajar murid di rumah kada menyediakan sumber daya belajar yang diantaranya sebuah poster, diagram, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan. Iya, itu tadi buku bacaan, artikel, komik, ya. Kartu pertanyaan. Oh iya. Itu ya tiba nih dari awalnya bacaan awal ya roh kita nunna kue bacaan awalnya yang situasi 2 yang nunna Pak Darmawan yang nunange tersengit kada sumber daya belajar yang disiapkan sebuah poster. Ya agar makanya Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai kebutuhannya. Daya belajar diantaranya ya itu sebuah poster loh. Ya. Nah, pinaro berbagai bacaan memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan. Yang nak tersengit makan kubur mau dibahas di rumah kada beberapa buku bacaan si bawah artikel yang diambil dari majalah, komik sains, berbagai bacaan, baru ada juga video sama kartu pertanyaan. Mau ini di kecana Pak Padi. Ini kopi. Oh iya sumber belajar buku, artikel, komik, video, sebuah video singkat. Tapi tidak ada kaitan-kaitannya itu Bu. Misalkan dia kan tidak punya komputer, dia mengunduh, mendownload dari HP, kemudian tadi meminta komik kepada siswa, dan tidak ada hubungan mana kan? Mengunduh lewat handphone sebuah video singkat yang menjelaskan tentang itu aja kalau misalnya pakai video, kayaknya kalau ada siswanya nanti yang bergaya gaya belajarnya itu visual kayaknya jika ada ke penjelasannya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Iya, pernah tunjukkan videonya. Nani videonya Pak. Ya. Oke. Membuat kartu pertanyaan. Itu sih kartu pertanyaannya digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ. Oh ya tongan nih dengan menjawab pertanyaan tingkat tinggi nalolong pemahaman yang sangat tinggi. Ini strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Darmawan. Ingatnya sih Ibu Ana deh, itu meletup nomor 2. Serius deh, kelompok 1.
Sama nih Bu Asira. Ini Bu Asira. Serius saya. Mbak ngeduas tosik itu jawab pertanyaan. Dia ada lemas tuh. Iya udah. Maka di Oh, kembali semua mi orang habis mi kepala waktunya. Ada menunya Bu hasil di kolom chat tadi. Habis waktunya Bu. Ya. Nah, kelinga mana nganuta menterita. Iya. Ini rahasia tak. Rahasia semana. Rahasia tadi. Nah, boron nih itu pertanyaan Padil. Magi sih. Dikasih Bu Asira Kava Joka mengintip. CGP. Nah, ada memang nih kurangnya pertanyaan nih kali ini membahas di film ibu memang nih pertanyaan. Dua Ibu Fitri. Enggak. Lazim Abon ya namanya Pak itu dalam kabar kastuto. Nah, Ibu Bapak sekalian. Mana di Bu Fitri? Ain. Kak Oi, macam motona. Mang. Halo semuanya. Kedengaran suara saya Bu Bapak? Kedengaran Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Sudah tidak ada yang ngopi ya, singgah ngopi di warung. Sudah tiba semua di room ini. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Ini kita masuk lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.48. Sementara nanti kita akan berakhir pada pukul 17 lewat ya kisaran maksimal 20 menit, 17 lewat 20 menit. Sehingga kita maksimalkan waktu yang ada. Saya melihat tadi ya luar biasa sekali diskusinya. Sampai betul-betul mengupas secara keseluruhan skenario pembelajaran yang ada di LMS. Ada yang sampai membuka teksnya, lalu kemudian di share screen, lalu kemudian diskusinya luar biasa walaupun itu diselingi dengan canda. Ini adalah gaya-gaya belajar kita yang terakomodir. Jadi tidak terlalu serius, tetapi targetnya atau tujuannya adalah bagaimana Ibu Bapak bisa berdiskusi secara nyaman dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan juga sebagainya kita sebagai guru juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam berdiskusi. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi atas proses. Jadi kita akan refleksikan prosesnya. Proses yang telah kita lakukan tadi dalam proses di forum diskusi tadi. Nah, tapi sebelum kita refleksi Ibu Bapak, ini yang perlu diperhatikan nanti ya ketika Ibu Bapak membuat atau mendesain nantinya dalam bentuk PPT di diskusi kelompoknya. Jadi ini pertanyaan pemantik tadi Bu Suryani sempat mengungkapkan di forum roomnya tadi. Yaitu yang pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut dalam skenario yang diperoleh, misalnya guru SD, guru SMP, guru SMA, atau tadi salah satu yang sempat kuat sekali terdengar itu adalah Bapak Dudi Dam, ya kentara sekali, dan tidak terlupakan namanya. Lalu kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, lalu kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik yang diperkuat nanti dalam karyanya Ibu Bapak dan akan dipresentasikan dalam rukul sesi 2. Terus yang berikutnya Ibu Bapak perhatikan rubrik penilaian yang ada. Ya, perhatikan rubriknya sehingga nanti Ibu Bapak tidak terlalu melakukan revisi lagi. Dan direvisi nanti sebelum mengunggah tugas di ruang kolaborasi adalah masukan-masukan yang berasal dari teman CGP lain atau mungkin ada penguatan dari Fasil dan PP. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi aktivitas pembelajaran kita tadi. Dan ada satu pertanyaan pemantik untuk refleksi itu. Ibu Bapak nanti silakan raise hand atau mungkin kalau ada yang ingin menulis di kolom chat juga boleh. Kita masih punya banyak waktu ya untuk melakukan refleksi. Pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu atau Ibu Bapak dapatkan dari proses diskusi dalam kelompok tadi. Tentu banyak hal ya yang Ibu Bapak dapatkan dan mungkin dalam prosesnya berbeda dari kemarin-kemarin dalam refleksinya. Mungkin ada keunikan-keunikan dibandingkan yang Ibu Bapak dapatkan dari proses sebelumnya. Silakan bagi yang ingin berefleksi pada kesempatan ini. Saya stop share. Oke, tunggu ya, saya lihat dulu. Ada Ibu Armida dan Ibu Saryani. Silakan Ibu Bapak. Ibu Armida terlebih dahulu.
Masih Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Refleksi saya pada sore hari ini suasana panas, alhamdulillah masih kuat, walaupun mata kedap-kedip menahan rasa ngantuk. Tadi Ya. di kelompok diskusi kami di kelompok 2 ya membahas tentang kasus SMP Pak Dudidam. Ini adalah pembelajaran baru lagi ya karena saya ini sudah 14 tahun di SD. Dan di kelas 1 juga sudah 14 tahun tidak pernah naik kelas. Jadi ini pembelajaran baru kita tadi di kelompok 2 tentang kasus yang dihadapi Pak Dudidam. Nah, di mana tadi kita juga berbagi peran lagi, Bu Suryani tadi sebagai pematerinya, Bu Eka sebagai presenternya, dan saya lagi mendapat tugas sebagai penanggap. Ya, mudah-mudahan besok hari Senin bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kebetulan juga ada acara di rumah itu, tapi bukan hari hanya Senin, Selasa, Rabu. Ada hari acara di rumah. Dan di sini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, di mana tadi Bu Suryani bisa menguatkan saya karena tadi mata saya sudah kedap-kedip. Jadi saya langsung melek melihat tadi kasus yang tentang Pak Dudidam. Jadi kita ini banyak pengalaman baru. Apa yang bisa kita juga terapkan di kelas nanti. Walaupun mungkin itu berbeda kelas ya, SMP dengan SD. Tapi ada tentunya sebagai pencerahan bagi kita ke depannya nanti apabila menghadapi atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armida. Jadi sesuatu yang baru ini menjadi penentang atau tantangan buat Ibu ya, dan membuat matanya jadi melek. Matanya yang tadi cuma beberapa watt langsung bisa. Iya, Bu. Seterang hatinya Ibu Armida ya. Oke, Bu Armida, terima kasih sudah melakukan refleksi. Jadi tadi memberikan pencerahan buat kita bahwa sesuatu yang baru itu adalah tidak mutlak adalah sesuatu yang buruk bagi kita, tapi justru sesuatu yang baru itu justru memberikan pengetahuan dan itu justru baik bagi kita. Terima kasih Bu Armida. Selanjutnya ada Ibu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi refleksi saya pada hari ini yaitu tadi di room itu kami membahas tentang situasi 2 yaitu kasus SD mengenai Pak Darmawan yang memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswanya. Jadi tadi di sini saya bersama teman kelompok saya yaitu Ibu Erwana dan Pak Adil, kami ini berdiskusi secara terbuka dan sangat nyaman bagi kami untuk berbagi dalam kelompok tersebut. Kemudian kita bisa saling bertukar pikiran, saling melengkapi jawaban dan saling menguatkan jawaban satu dengan yang lainnya. Mungkin ke depannya di hari Senin kami bisa berkolaborasi bersama untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami atau hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Sahriani. Jadi tadi lebih leluasa ya Bu ya, saling berbagi dan nyaman ya. Berarti ada sesuatu hal yang perlu dipelajari di dalam kelompoknya Ibu Sahriani sehingga Ibu Sahriani merasa nyaman. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi, lalu kemudian kita jadikan sebagai bahan evaluasi buat kita semua. Apa sih sebenarnya yang membuat kelompok kita nyaman? Lalu kemudian kita aplikasikan dalam kelas, sehingga nanti ketika murid kita berdiskusi dengan rekannya, itu bisa kita salurkan apa yang kita jadikan proses pembelajaran di proses atau kegiatan yang dilakukan tadi Bu Sahriani bersama kelompoknya. Mungkin bisa diterawang lagi, dipikirkan lagi, kira-kira hal apa yang membuat Ibu Sahriani senyaman tadi ya dalam berbagi dengan teman-teman. Atau mungkin bisa Ibu, silakan dilanjutkan mungkin apa yang membuat nyaman gitu Bu dengan teman-temannya. Jadi terima kasih Bu.
Jadi yang membuat nyaman tadi, jadi di antara kami teman kelompok itu tidak ada kayaknya tidak ada sekat di antara kami anggota kelompok. Jadi kita berdiskusi bisa memakai bahasa daerah, berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi komunikasi itu sangat terbuka dan berjalan dengan lancar karena tidak adanya sekat antara kami di dalam kelompok itu. Mungkin begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Berarti lingkungan ya, budaya itu diperhatikan dalam profil, masuk dalam kebutuhan profil belajar ya, Ibu ya. Ya, termasuk di dalamnya tidak ada sekat, lalu kemudian bahasa yang digunakan pun tidak dibatasi, yang menggunakan bahasa daerah karena nyambung semua ya, Bu ya, ketika menggunakan bahasa daerah itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ini menjadi penguat dalam pembelajaran kita, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi terima kasih Ibu Saryani. Selanjutnya ada Ibu Fitriani. Silakan Ibu Fitri. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Baiklah, saya akan merefleksikan hasil dari kegiatan diskusi tadi. Kebetulan di room saya itu menelaah kasus Ibu Darana sebagai guru SMA bidang studi biologi. Dalam kasus ini, dalam diskusi ini kami beranggotakan 4 orang dan di sini kami membagi tugas masing-masing. Dan dalam diskusi tadi, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik, kami semua mengeluarkan pendapat dan setelah itu kita menyatukan pendapat itu, kemudian kita menulis. Dan kebetulan juga tadi ada salah seorang anggota kelompok yang men-screen sehingga kami terbantu bisa melihat langsung video dan kasus-kasus tersebut. Dan berharap semoga hari Senin insya Allah nanti kolaborasi tetap terjalin dengan baik dan bersemangat dalam mengikuti Rukol insya Allah. Terima kasih, Bu. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Ibu Fitriani. Ini juga ada hal unik ya, yang menjadi kata kunci yang mungkin menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam diskusinya tadi itu dikatakan oleh Bu Fitri ada pemutaran video. Jadi tidak bersifat abstrak ya Ibu ya. Jadi betul-betul dilihat langsung. Jadi gaya belajar siswa yang mungkin selama ini siswa kita yang tidak suka menerawang, yang masih tidak suka bersifat konsep semata atau mungkin tidak hanya dalam bentuk kata-kata ya atau mendengarkan, tapi juga bisa dilihat dalam bentuk visual. Nah, ini ada gaya belajarnya terpenuhi ceritanya ya. Gaya belajar teman-teman CGP terbantukan dalam diskusi kelompoknya tadi, khususnya kelompoknya Bu Fitriani. Oke, baik, terima kasih Bu Fitriani, juga sudah makin menguatkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Baik, selanjutnya ada Ibu Sri Uli. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya tadi satu kelompok dengan Ibu Fitriani. Jadi sama tadi kami berdiskusi 3 pertanyaannya itu kita bahas kayaknya diulang sampai 3 kali juga. Jadi kita pertama menonton video bersama, terus awalnya kami kira tidak ada asesmen for learning-nya, tapi setelah dilihat lagi yang bentuk PDF-nya, dicermati lagi, oh ternyata ada. Jadi terkadang memang sepertinya kita harus menyiapkan beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan siswa untuk melihat kembali. Mungkin seperti kami tadi dari video tidak terlupakan, terskip mungkin atau bagaimana, tiba-tiba kita lihat kembali PDF-nya, oh ternyata ada. Jadi ya seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Sri Uli. Jadi ini hal menarik juga ya, tadi dari proses itu, dari aktivitas diskusinya, kalau ternyata dengan proses melakukan pengulangan seperti itu, jadi semakin menguatkan pemahaman dari kelompok
ada nonton bersama, lalu kemudian ada PDF-nya. Jadi semua profil atau gaya belajar dari teman-teman kelompok itu terakomodir di dalamnya. Oke, baik, terima kasih Bu Sri Uli. Selanjutnya ada Ibu Asira. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini ada pun refleksi yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama yaitu materi hari ini yaitu tentang diskusi tentang berdiferensiasi. Mungkin bagi saya ini hal yang masih belum terlalu saya ketahui, terus terang Bu. Kemudian dalam keanggotaan kelompok tadi sudah disampaikan oleh Adinda Fitri dan Adinda Sri Uli Saria. Di situ tadi kolaborasinya sangat bagus, sangat mantap semua, karena apalagi Ibu Fitri dan Ibu Sri Uli dan Ibu Selvi di situ pemikiran masih luas ya, belum terlalu masih muda semua, jadi cepat menangkap. Kemudian materi diskusi yang kami dapatkan di sini ternyata kami dapatkan adalah sekolah menengah atas, yang rata-rata kami di sini keanggotanya adalah guru SD semua. Jadi di sini kami mendapatkan kasus Ibu Derana, guru SMA, di mana tentu cara mengajar guru SD dengan guru SMA itu beda, tetapi kami usahakan supaya bisa memahami dari materi yang akan kami diskusikan nanti ini. Semoga diskusi nanti pada hari Senin ke depan nanti kami bisa berkolaborasi dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kelompok lain. Cukup sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asira. Refleksinya Bu Asira mengingatkan saya dengan sebuah falsafah masyarakat Bugis atau papasangnya orang Bugis mengatakan seperti ini. Ia penuh dingiris selamun naluan nasaloe, rekupura periat tengai. Kedalaman dan luas lautan barulah dapat diukur ketika kita berada di tengahnya. Tadi saya tertarik tadi dengan pernyataannya Bu Asira yang mengatakan bahwa kami mendapatkan tantangan baru karena yang kasus atau skenario pembelajaran yang kami dapatkan adalah SMA, sementara semua guru yang kelompok yang ada di dalam kelompok itu adalah beranggotakan guru-guru SD. Jadi yang tentu sangat berbeda sekali. Ketika SD pembelajaran pedagogi, lalu kemudian SMA adalah pembelajaran yang sudah cenderung ke andragogi, dan tentu berbeda sekali, sehingga menjadi sebuah tantangan. Dan ternyata Ibu mungkin awalnya kelompok ini mengatakan susahnya, ini kan anak SMA ini pasti perlakuannya berbeda. Tapi setelah mereka dalami dengan proses kolaborasi itu, dengan proses kolaborasi bersama kelompok, akhirnya bisa memecahkan teka-teki yang ada atau rasa penasaran mereka, atau mungkin merasa tidak mampu, ternyata bisa dilalui karena sudah dilalui atau mungkin sudah dicoba. Baik Bu Asira, terima kasih banyak sudah memberikan penguatannya, dan ini adalah bagian dari proses berdiferensiasi juga. Selanjutnya ada Ibu, maaf semua sebentar ya, ada gangguan ini. Ya, oke. Selanjutnya ada Ibu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya berkolaborasi tadi di ruang kelompok 1, saya mendapatkan penguatan lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi setelah kami berkolaborasi menjelaskan, yaitu anggotanya Ibu Saryani dengan Pak Fadil. Saya bisa memahami tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang 3 aspek itu, yang tentang kesepaman belajar, minat belajar, dan profil profil belajar. Dan saya juga lebih memahami mendalam tentang strategi diferensiasi, contohnya tadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kebetulan saya
sesuai yang kasus yang dibahas yaitu tentang jenjang SD sesuai dengan jenjang saya Bu. Jadi saya bisa jadikan nanti modal ini untuk pembelajaran ke depannya karena sudah mengetahui lebih mendalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya bisa memahami kebutuhan anak sehingga dapat menyesuaikan metode dan media agar sesuai dengan kebutuhannya. Saya bisa mendapatkan gambaran tentang menyiapkan materi dan bahan ajar sesuai dengan kemampuan murid dengan pembahasan tadi di kelompok kami. Cukup sekian Bu, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erwana. Ini juga ini saya coba kaitkan juga dengan konteks budaya kita ya, dalam khususnya bahasa daerah. Ada juga sebuah papasan masyarakat Bugis yang mengatakan seperti ini, nanya Pak disengengi lalu tersidapi. Jadi tadi Bu Erwana tadi sempat menyinggung itu, walaupun secara tersirat. Tadi dalam proses kolaborasi di dalam kelompoknya dikatakan bahwa dengan penguatan dari teman-teman kelompok, Ibu Erwan, akhirnya pemahamannya tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi itu makin kuat dari proses kolaborasi. Jadi betul sekali orang Bugis mengatakan bahwa nanya Pak disengengi lalu tersidapi. Artinya ilmu itu lalu tersidapi. Setiap orang punya potensi, ya. Setiap orang punya potensi yang tentunya ketika kita bagi kepada teman-teman, itu kita bisa saling berbagi. Nah ini riasan Pak disengengi perlu ritawa-tawa. Artinya ritawa-tawa kita bagi bersama. Jadi saling share, saling berbagi ilmu. Nah dengan saling berbagi ilmu seperti ini yang satunya mungkin masih belum terlalu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, akhirnya makin kuat pemahamannya. Yang kuat akan makin kuat pemahamannya dan akhirnya nanti ada kesetaraan di antara teman-teman kelompok seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Erwana. Sekali lagi terima kasih Bu Erwana sudah semakin menguatkan kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, masih ada yang saya lihat ini, masih ada Bu Suryani dan Bu Ekawati. Ke Bu Ekawati terlebih dahulu. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Jadi tadi itu saya mendapatkan kelompok dengan Ibu Suryani dan Ibu Aji Armida. Nah, luar biasa tadi ya kita membahas tadi satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi mengenai kasus yang pertama itu apa kebutuhan belajar dan bagaimana sih sebenarnya kita menentukan kebutuhan belajar peserta didik kita. Ternyata itu saya juga baru memahami ternyata kita ada dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu kita harus mengetahui dulu kesiapan belajar murid, kemudian minat muridnya kita seperti apa, kemudian profil muridnya itu seperti apa. Nah, kemudian pada pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah tadi dalam memecahkan pertanyaan tadi itu kita membahas tentang yang pertama itu kesiapan belajar siswa itu sebenarnya seperti apa. Kita mencari bekerja sama, saling bekerja sama tadi dalam mencari yang mana di situ yang mencerminkan kesiapan belajar, kemudian minat murid serta profil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya juga bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Tadi ada 3 penilaian yang diutarakan dari kelompok kami. Nah, semoga kelompok kami dapat berkolaborasi lagi lebih lanjut di grup. Tadi kita sudah buat grup Pak Dudidam ya. Ya, jadi bukan lagi Pak Lukman, Pak Dudidam. Jadi kami akan berkolaborasi lebih lanjut untuk menyelesaikan tugas presentasi kami. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ekawati. Ini sudah juga ya semakin menguatkan pemahaman kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dari proses diskusi dalam kelompok. Akhirnya teman-teman ini preferensinya bisa tersalurkan.
Jadi ternyata memang ya terkadang melalui rekan sejawat kita bisa menambah pemahaman kita lebih lagi dengan hal-hal yang baru, sehingga memang perlu namanya kolaborasi. Jadi dengan ruang kolaborasi ini memang ruangnya untuk teman-teman CQP saling berbagi, karena ada yang mungkin punya pemahaman lebih, itu bisa disampaikan kepada yang teman mungkin masih belum paham terkait dengan hal itu, sehingga dengan proses ini, dengan diskusi dalam ruang kolaborasi ini semuanya bisa saling memahami, saling makin menguatkan, saling menguatkan ya intinya. Jadi lebih tepatnya diksinya saling menguatkan, dalam artian memuatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Nah, terakhir ada Bu Fitriani. Maaf, Bu Suryani. Silakan Bu Suryani. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Yang saya dapatkan dari proses diskusi hari ini, yakni tadi kelompok kami menganalisis skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam melalui 3 pertanyaan pemantik, dan karena adanya kerjasama yang baik di antara kami bertiga, yaitu Bu Haji Armida, Bu Ekawati dalam menjawab pertanyaan, sehingga ketiga pertanyaan ini bisa terselesaikan dengan baik. Kami juga telah membagi peran pada Rukol sesi 2 nanti yang bertindak sebagai moderator, presenter, dan penanggap. Selanjutnya pada pada skenario pembelajaran Pak Dudidam ini ada hal baru yang saya dapat, yakni kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain, serta ada juga skenario 1, 2, 3. Itu adalah hal baru yang saya dapatkan. Dengan hal baru ini saya termotivasi untuk terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan kepada murid. Terima kasih Bu, saya kira demikian. Ya, makasih Bu Suryani. Tadi saya lihat ya dalam proses diskusi tadi Bu Suryani banyak membantu rekan-rekannya ya, khususnya dalam share screen, berinisiatif untuk men-share screen atau membagi layar, sehingga profil belajar teman-teman lebih terakomodir ya, khususnya untuk memberikan penguatan atau pemahaman lebih terkait dengan skenario pembelajaran yang akan dikupas dalam analisis atau kacamata pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Suryani, terima kasih teman-teman. Ini saya lihat semuanya aktif. Tapi ada sih saya berharap nanti dalam proses ruang kolaborasi sesi 2 teman-teman bisa menyalurkan pendapatnya secara merata, sehingga betul-betul ruang kolaborasi ini bisa menjadi ajang buat kita untuk belajar bersama dan bisa saling menguatkan. Nah, baik teman-teman sekalian, kita berada pada penghujung kegiatan kita. Di kegiatan saya mungkin saya cari dulu Ibu Bapak PP, tadi ada Pak Irwan ya. Oke. Sepertinya beliau ada kegiatan. Baik Ibu Bapak, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, satu hal yang ingin saya kuatkan dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Terlebih dahulu ketika kita ingin mengetahui kebutuhan murid kita, tentu kita terlebih dahulu memahami dulu kebutuhan seperti apa yang mereka inginkan. Tadi kita sudah kuatkan tadi, baik itu di refleksi awal atau review awal, lalu kemudian kita kuatkan lagi di diskusi bersama, khususnya di diskusi antar kelompok. Nah, dari situ Ibu Bapak sudah mendapati 3 kebutuhan utama murid kita yang harus kita pahami. Yang pertama tadi adalah kesiapan belajarnya, yang kita lakukan dengan yang kita terawang, baik kita melalui observasi atau asesmen kognitif maupun non kognitif, dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan perlakuan yang berbeda terhadap kesiapan belajar itu. Dan yang kedua, kita melihat bagaimana minat belajar mereka, apakah minat belajar situasional bisa kita tumbuhkan dengan metode belajar tertentu, sehingga minat situasional itu bisa membentuk menjadi minat individu. Minat individu ini artinya sudah mendarah daging, jadi selalu membuat siswa kita rindu terhadap kita, rindu terhadap materi atau pembelajaran kita. Lalu kemudian bagaimana kita mengakomodir profil belajar mereka.
profil belajar mereka tadi sudah disampaikan lebih awal, didiskusikan lebih awal, bukan hanya gaya belajarnya saja, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana sih lingkungan mereka, kebudayaan mereka seperti apa, termasuk bahasanya. Ya tadi sempat disinggung juga ada satu kelompok tadi yang menggunakan bahasa daerah, lebih senang belajar bahasa daerah, maksud saya senang berbahasa daerah dalam diskusi. Nah ini juga menjadi salah satu bentuk praktik baik yang mungkin bisa kita gunakan di kelas ketika mungkin siswa kita dalam diskusi atau dalam proses pembelajaran ada yang ingin menggunakan bahasa lain di luar bahasa Indonesia, dipersilakan saja Ibu Bapak, membuat mereka nyaman asalkan bisa saling komunikatif, pesan itu bisa tersampaikan. Nah Ibu Bapak sekalian, untuk saya mengingatkan kegiatan pembelajaran kita berikutnya yaitu presentasi sesi 2 modul 2.1 itu akan dilakukan Senin, jadi tidak ada. Jadi bukan besok. Ada tadi yang sempat saya dengar yang mengatakan untungnya bukan besok karena bertepatan dengan kegiatannya. Ya untungnya bukan besok ya Ibu Bapak, karena besok itu juga ada siswa saya dampingi untuk lomba. Nah kegiatannya adalah Senin 26 Agustus 2004, waktunya adalah pukul 15 sama dengan hari ini Ibu Bapak, sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Dan paling penting adalah Ibu Bapak silakan perhatikan rubrik penilaian yang ada. Oke. Dan selanjutnya mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa dan foto bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Ketua kelas kita. Silakan Pak Adil. Terima kasih Bu. Sebelum kita menutup kegiatan rukol ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan bahagia. Kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam rukul ini yang kami laksanakan. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukul ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini semakin hari semakin baik sekali redaksi kalimat doanya Pak Adil ya. Kita beri aplaus dulu Ibu Bapak. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah memandu kegiatan kita pada hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk teresmikan pertemuan kita dengan foto bersama. Ayo Bapak Adil, silakan diambil fotonya. Nanti di-share yang di grup yang ada admin ya Pak Adil ya, karena itu jadi pertanggungjawaban kita juga sih sebenarnya. Jadi akan digunakan oleh admin kita untuk pertanggungjawab laporannya. Iya Bu. Oke, siap. Gaya apa ini? Gaya batu atau gaya apa? Gaya apa? Coba idenya. Bebas. Ada yang punya gaya atau ada yang punya ide, Bapak? Nah, saya tinggal mengklik. Gayanya Iya. biasa. Ya. Ini 3, ini kebutuhan belajar murid kita ya. 3, 2, 1. Iya. Yang lain. Oke, gaya apa lagi? Gaya oke, gaya oke. Gaya oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di rukol sesi 2 di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salam jaga kesehatan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Terima kasih Ki. Jadwal ke Pare-Pare. Oke. Oke, Jadwalkan nih, Ki.